Oke, kembali lagi bersama saya di Villa, dan kali ini saya ada informasi yang sangat menarik sekali pemirsa untuk kita ulas bersama atau untuk kita bahas bersama pada konten kali ini ya, di mana Litbang Kompas baru saja itu mengumumkan hasil survei mereka, di mana hasilnya itu layak membuat kita itu memandang optimis terhadap masa depan Indonesia pemirsa. Nah, survei Kompas ini menunjukkan sekitar 80% ya warga menyatakan kepuasannya pada kinerja Prabowo Gibran selama 100 hari kepemimpinannya. Nah, Kompas juga mengungkapkan hampir 83% warga itu menyatakan Prabowo itu memiliki citra yang sangat baik, dan ini hasil yang luar biasa sekali. Nah, sayangnya pemirsa, tapi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau yang kita kenal dengan PDIP itu malah bicara nyinyir pemirsa. Mereka dengan sengaja berusaha memecah belah Prabowo dengan Pak Jokowi lagi. Ini terbaca ya dari pernyataan juru bicara PDIP yaitu Guntur Romli. Dia secara khusus menekankan tingkat kepuasan ini, ternyata katanya Guntur Romli itu lebih tinggi dibandingkan tingkat kepuasan terhadap Jokowi yang pada 100 hari pertamanya pada 2014 yang hanya mencapai 65%. Nah, menurut Guntur, pemirsa, kepuasan publik ini mematahkan asumsi pendukung Jokowi yang selalu mengeklaim hanya Jokowi yang mampu meraih tingkat kepuasan publik yang tinggi. Nah, ini faktanya Presiden Prabowo, kata Guntur, ya itu berhasil melampaui Jokowi. Nah, ini kata Guntur Romli pemirsa. Dan Guntur juga mengingatkan pemerintahan Prabowo katanya perlu berhati-hati terhadap campur tangan atau cawe-cawe yang dilakukan oleh mantan presiden ketujuh yaitu Pak Joko Widodo. Nah, menurut saya ini adalah komentar nyinyir yang bertujuan buruk. Jelas bertujuan buruk. Atau adu domba kembali pemirsa. Nah, PDIP itu seperti tidak kunjung bisa menahan diri dari meluapkan kebenciannya terhadap Pak Jokowi pemirsa. Mereka seperti tak akan berhenti memanfaatkan setiap peluang untuk menjelek-jelekan seorang Pak Jokowi. Bahkan di saat kita sebenarnya sedang bicara soal kesuksesan Prabowo, nah PDIP itu merasa tetap harus memanfaatkan untuk menghantam Pak Jokowi pemirsa. Kemudian ada sejumlah komentar yang harus diberikan kepada kenyinyiran PDIP ini ya. Pertama, berita kepercayaan tinggi terhadap Prabowo ini ya seharusnya itu kan disambut gembira oleh kita semua, oleh masyarakat Indonesia. Nah, sebagai bukti dukungan masyarakat terhadap era baru Indonesia. Dan saya kasih tahu terlebih dahulu untuk Guntur Romli ya dan kader PDIP yang lain, saya ini ya pendukung Jokowi yang juga kemudian mendukung Prabowo per hari ini. Saya mendukung Prabowo karena antara lain Jokowi meminta kami para pendukungnya untuk memilih Prabowo dalam Pilpres 2024. Paham ya? Dalam Pilpres kemarin ya, semula saya kan adalah pendukung Ganjar yang diajukan PDIP, dan saya rasa Jokowi juga semula itu sama seperti saya mendukung Ganjar, kan begitu. Nah, tapi terutama sejak PDIP itu memerintahkan Ganjar untuk menolak Piala Dunia U20 yang diikuti Israel di Indonesia. Nah, dukungan saya itu terhadap Ganjar tuh malah terus menyurut pemirsa. Saya awalnya kan semula ragu ya dengan Prabowo, tapi Jokowi jelas menunjukkan kepercayaannya kepada Prabowo untuk dipilihnya sebagai capres pada 2024 kemarin. Dan itu bukan sesuatu yang bisa dianggap main-main bagi saya. Mengingat kualitas hubungan mereka sejak Prabowo bergabung dalam pemerintahan Jokowi pada 2019 pemirsa. Dan Prabowo sendiri ya jelas tidak mudah, kata Prabowo, melanjutkan kepemimpinan Jokowi. Kalau insya Allah saya nanti mendapat kesempatan untuk memimpin negara ini, tidak gampang meneruskan apa yang telah beliau bangun. Suka tidak suka, negara kita sekarang relatif terkendali. Jokowi adalah presiden yang dicintai rakyat sampai saat terakhir dia menjabat. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadapnya itu ternyata masih sangat tinggi sekali. Pada Oktober 2024, menurut indikator ya, tingkat kepuasan publik itu terhadapnya masih mencapai 75% pemirsa. Ini sudah
cetak rekor. Bahkan bisa dikatakan tingkat dukungan terhadap sebenarnya itu agak menurun ya, karena ada propaganda anti Jokowi yang terus-menerus dikumandangkan PDIP dan para sekutunya. Jadi di mata mayoritas rakyat, Jokowi adalah pemimpin yang sangat berhasil. Dan kini ketika ternyata setelah 100 hari tingkat kepercayaan terhadap Prabowo itu mencapai tingkat yang lebih tinggi. Nah, ini tentu perlu dirayakan, dan ini juga bagian dari para pendukung Jokowi yang membuat dukungan kepada Prabowo atau kepercayaan publik terhadap Prabowo sampai mencapai 83%. Ini juga bagian dari orang-orangnya Pak Jokowi loh, Mas Guntur Romli ya. Artinya jangan dipetak-petakan, karena pendukung Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini sudah menyatu, makanya sampai mencapai angka 83%. Bukan tingkat kepuasan Prabowo dengan Jokowi itu sudah jomplang, sudah dipatahkan oleh Prabowo. Jokowi cuma hanya 65%, dengan Prabowo 83%. Bukannya seperti itu, ini malah satu kesatuan. Kan begitu. Nah, ini berarti pilihan Jokowi untuk berpindah mendukung Prabowo adalah pilihan yang sangat tepat. Dan Prabowo ternyata berhasil menunjukkan dia layak dipercaya bahkan oleh orang yang semula skeptis terhadapnya seperti saya. Komentar kedua pemirsa, saya adalah soal kepantasan penjelasan terhadap perbandingan suara dukungan pada Prabowo dengan suara dukungan pada Jokowi di 100 hari pertama kekuasaan. Mereka yang kata Guntur Romli itu lebih sedikit daripada pada masanya Prabowo per hari ini pemirsa. Nah, tentu penting untuk menunjukkan ada angka yang berbeda secara mencolok ya, seperti yang Guntur Romli itu sampaikan, tapi adalah sangat kekanak-kanakan untuk mengatakan seperti yang dikatakan oleh PDIP ini dan para kader-kader PDIP yang ini, bahwa ini mematahkan asumsi pendukung Jokowi yang selalu mengaklaim hanya Jokowi yang mampu katanya kan meraih tingkat kepuasan publik yang tinggi. Nah, faktanya Presiden Prabowo berhasil melampaui Jokowi ya. Nah, ini ya seperti yang saya jelaskan tadi, ini adalah bagian dari satu kesatuan. Loh, sejak kapan juga kami pendukung Jokowi itu mengaklaim hanya Jokowi yang mampu meraih tingkat kepuasan publik yang tinggi? Tidak sama sekali. Tentu saja kami cuma hanya mengatakan puas dengan keberhasilan Jokowi selama 10 tahun. Tapi tentu saja kami berharap penggantinya bukan saja sekarang tapi juga di tahun-tahun berikutnya nanti akan bisa melanjutkan keberhasilannya Jokowi dari seorang Pak Prabowo, atau memperbaiki dan terus memperbaiki seperti yang sudah disampaikan oleh beberapa media. Setidaknya sama tapi akan lebih baik, yaitu kalau lebih. Dan sejak kapan juga kita menyaksikan Prabowo itu berkejar-kejaran dengan Jokowi? Kan tidak. Hubungan antara keduanya bukanlah hubungan persaingan. Hubungan mereka berdua adalah hubungan persahabatan. Bahkan saya itu merasa Jokowi itu adalah salah satu faktor yang turut mendukung keberhasilan Prabowo dan juga tingkat kepuasan publik kepada Prabowo yang sampai 83% pemirsa. Nah, Jokowi adalah orang yang meminta kami, ya saya ulangi lagi ya, yang meminta kami untuk mendukungnya dan memenangkan Prabowo. Sayangnya saya melihat PDIP ingin dengan sengaja memecah hubungan mereka. PDIP itu seperti ingin memanas-manasi kedua pemimpin Indonesia ini, Jokowi dan dengan Prabowo ya. Cara PDIP ini menggelikan sekali bagi saya, sekaligus memalukan. Bahkan Guntur Romli ya itu merasa perlu mengingatkan bahwa pemerintahan Prabowo itu harus berhati-hati katanya terhadap campur tangan atau cawe-cawe dari seorang yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Nah, lagi-lagi ini maksudnya apa kan begitu pemirsa? Saya pun juga tidak paham maksud dari Guntur Romli. Padahal Prabowo itu di Jakarta, Jokowi itu kan di Solo. Nah, PDIP itu namanya ingin sekali ya, sepertinya itu membangun narasi bahwa Jokowi pada dasarnya adalah penjahat yang ingin menguasai pemerintahan Prabowo. Kira-kira seperti itu loh yang ada di pikiran PDIP. Nah, kalau dilanjutkan, sangat mungkin Guntur juga akan meminta Prabowo itu berhati-hati terhadap Mas Gibran. Kayaknya di dalam hati PDIP itu ada kebencian yang sangat terhadap Jokowi. Ada kebencian yang sangat terhadap Jokowi dan mereka tidak bisa terima kalau Prabowo dan Jokowi ini adalah bersahabat dan terus bersahabat.
Ya di sisi lain sebenarnya menarik juga ya untuk membahas perbedaan dukungan Jokowi dan Prabowo di 100 hari pertama ini secara objektif pemirsa. Dan saya rasa salah satu faktor yang menyebabkan solidnya kepercayaan publik terhadap Prabowo itu adalah tidak terbangunnya polarisasi dukungan seperti yang terjadi di era Pak Jokowi yang serba fitnah dan lain sebagainya. Di mana mayoritas pemilih Ganjar ya hari ini dan Anies itu kan merasa kekalahan kubu yang mereka dukung adalah hal yang wajar dan tidak perlu menyisakan dendam secara mendalam. Mereka menerima kemenangan Prabowo dengan lapang dada. Ini yang dulu kan tidak pernah terjadi di masa kekalahan Prabowo dari Jokowi pada 2014 dan 2019 pemirsa. Di mana masa itu kan kubu anti Jokowi itu kan terus menerus menyebarkan fitnah, hoax dan suara kebencian terhadap Pak Jokowi. Dia misalnya kan disebut-sebut komunis kayak pro Cina, beragama non muslim dan sebagainya. Nah, akibatnya ketika Pilpres sudah selesai, muncullah kebencian itu masih terus tertinggal di hati para pembenci atau yang bukan pendukung Jokowi. Nah, ini yang untungnya tidak lagi terjadi pada 2024 dan Prabowo tidak menjadi sasaran serangan kebencian serupa seperti yang dirasakan oleh Pak Jokowi. Nah, masa ketika Prabowo itu mulai memimpin Indonesia pemirsa, beliau ya itu diterima sebagai pihak pemenang pertandingan yang diterima dengan hati terbuka. Nah, komentar ketiga dari saya ini adalah ini menunjukkan janji-janji Prabowo adalah janji-janji yang mengena pada hati rakyat dan karena itu harus secara konsisten dijalankan. Ya seperti apa komentar kalian pemirsa? Tulis di kolom komentar. Apakah seperti saya atau bagaimana? Tulis di kolom komentar dan kepada pemirsa lagi jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Subscribe Movil A dan salam demokrasi dan salam NKRI.